tadi Yosua Tewu sempat minta maaf tadi ya, saya dengar ya. Kalau memang saya ada salah, saya minta dimaafkan. Ya memang sebetulnya ada salah juga dengan dia ngotot-ngototan begitu kemarin, harusnya kan nggak perlu sampai sumpah serapah juga kan. Iya. Nah, Kalau Yosua Tewu minta maaf jangan hanya di YouTube. Angkat telepon Pak Saifuddin. nggak diangkat. Nah, orang-orang kayak si Rudi Yohanes, kayak Amin Wijaya ini yang nambahin kompor. Ya kan? Makanya harusnya kayak Rudi Yohanes mau nilai Yosua Tewu kan tinggal ditelepon doang, punya teleponnya. Ini belum, ini kita masuk ke Syekh Puji nanti ini. Ya, ini kalau sekali namanya accident, kalau 2 kali namanya sengaja, kalau 3 kali mah udah tabiat ya, udah pedofil namanya. Nah, sebentar ini orang-orang ala hububar ini pada seneng kita ngomongin duit nih. Oh iya, makanya kita harus happy ending, Pak. Makanya saya sengaja tadi saya ngomong Gilbert itu loh murid-muridmu, itu kan berdua kan muridnya Gilbert tuh dua-duanya kan. Nah, Amin Wijaya cucu muridnya Gilbert ya, sama tuh ceritanya tuh. Nah, makanya tuh. Nah, itu tadi, guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari, maka cucu muridnya terkencing-kencing. Makanya nggak heran saksi yang memberatkan tuh dua-duanya dari GBI. Oh, kalau itu bukan masalah itu, Pak. Kalau yang GBI itu saya tahu persis, Pak. Ex Betani. Karena saya kan juga ex Betani, Pak. Betani itu tidak pernah. Tace itu sudah ngaku ke saya, Pak. Jadi 2 tahun yang lalu waktu pertama kali dilaporkan polisi, saya tanya, Niko nggak ini. Saya sudah nggak di Niko. Tace itu sudah ngomong, udah nggak diurusin, Pak. Udah nggak ada urusannya dengan GBI lagi. Kamu sudah bilang sama sana, tak kejar terus sama saya. Akhirnya dia cerita semuanya. Jadi udah berarti setidaknya sudah 2 tahun yang lalu GBI udah nggak ada urusannya dengan KC. Setidaknya ya. Ya, tapi waktu testimoni kan dia ngakunya dari afiliasinya GBI. Siapanya? KC-nya? Ya, bukan, itu yang testimoni. Ya, tetapi itu kan diundang. Artinya GBI diundang oleh jaksa, Pak. Karena ditanya, karena dia punya kartu anggota GBI, si KC-nya. Makanya si orang GBI-nya Nikonya bilang, ya bukan, dia bukan orang kita lagi. Dan juga bukan kesalahannya GBI pusatnya juga nggak salah, itu kan urusan grupnya masing-masing. GBI kan di dalamnya ada kelompok-kelompok lagi, Pak. Ada kerajaan-kerajaan lagi, di dalamnya GBI ada kerajaan-kerajaan lagi. Dulu Betani termasuk di dalamnya kan, ya kan? Ada Niko, ada Rock, ya kan? GBI Rock, ada GBI-nya Niko, terus nanti ada GBI-nya dulu ada Tiberias udah keluar sendiri, era Susabdono dulu itu ada raja-rajanya sendiri, ada pengikutnya lagi mereka sendiri-sendiri. Nah, grupnya Niko, KC punya kartu anggota grupnya Niko. Nah, Betani itu tidak akan, sudah kejadian Ali Makrus, Pak. Ali Makrus sudah kejadian, itu sudah benar-benar membuat ketar-ketir orang Betani, Pak. Kejadiannya Ali Makrus. Ya, dan itu semua diketahui oleh semuanya. Jadi kejadian Ali Makrus itu, ya, itu tidak, orang-orang seperti Ali Makrus, seperti saya, seperti KC, seperti Saifuddin, tidak akan bisa eksis di Betani, Pak. Nggak bisa. Betani tidak mau. Dalam hal ini saya membela Betani karena saya tahu persis, bahkan gembala senior saya baik sekali dengan saya pun tidak bisa menerima aktivitas saya. Ya. Karena itu bukan style Betani, Pak. Mereka cari malaikat. Bukan, itu bukan stylenya, karena kita mengkritik Islam, Pak. Itu bukan stylenya. Orang Betani nggak mau, Pak. Orang Betani lebih suka bayar, Pak. Serius. Bagaimana bisa Betani Nginden nggak diganggu dari mulai pembangunan, dari mulai beli tanah sampai hari ini? Itu gila ya, gedungnya gitu gede. Ya, kenapa bisa nggak diganggu? Dari pertama, Pak Alex pinter, Pak. Itu dana semua dikumpulin, semua pesantren di Surabaya dibeliin sepeda gunung. Semua ustadz-ustadznya, semua dikasih fasilitas. Bahkan kalau nggak salah ada naik gaji segala macam. Banyak, Pak, itu berapa miliar tuh dihamburkan, Pak, ditabur, Pak. Kita ini lebih suka bayar, Pak, daripada terus nyerang-nyerang Islam. Makanya nggak mau, kita ini nggak mau, Pak. Dalam hal ini, saya berseberangan dengan gembala senior saya. Kalau dalam hal yang lainnya, saya mendukung Pak Gembala senior saya,
ya, bahwa beliau orang yang rendah hati dan berdiakoninya gila-gilaan, ya. Tetapi dalam hal yang marturia ini, saya berseberangan dengan beliau, dan makanya saya tahu persis bahwa KC tidak mungkin diterima di GBI Niko, tidak mungkin akan diterima gayanya dia. Mungkin GBI yang lain, karena GBI itu kan gereja bebas Indonesia, semuanya masuk semua kan apa saja jemplung ke situ kan, ikan asin, ulek, ya kan, steak semua masuk di dalam ruwet, dogmanya macam aneh-aneh semuanya kan. Nah mungkin GBI yang lain bisa terima, dan GBI yang undang KC belum tentu GBI-nya Niko, GBI lain. Kalau GBI-nya Niko saya yakin tidak mau, Pak. Nggak mau, Makanya Pak. waktu Joshua Theo sama Erastus Sabtono keluar dari GBI itu pertanyaan saya kaget. Mereka kan senior semua. Seniornya, rektornya kan, Erastus kan rektornya STT-nya GBI kan, STT apa? Saya Iya. lupa. STT Battle yang di itu apa ya? Saya lupa namanya ya. Petamburan, Petamburan. Ya, saya dulu lama di GBI, zamannya itu siapa namanya? Zamannya Om siapa itu? Yang ada itu the founder itu. Om Ho. Iya. Ya, Om Jadi Ho. waktu mereka ini dua senior keluar, waduh ada apa ini, ada duit lagi lah kira-kira. Enggak lah, Yaudah, kalau itu Erastus aja deh. enggak lah. Kita Erastus itu enggak ngajarin. Erastus itu katanya mengajarkan seperti saya, Pak. Kasih ke orang tua dulu, kasih ke saudara-saudaramu dulu. Kalau ada sisa baru kamu kasih ke gereja. Kelihatannya begitu, Pak. Saya dengar begitu, Pak Erastus, Pak. Jadi dia nggak mata duitan kalau Erastus, saya yakin. Cuman memang pengajarannya buat saya aneh. Cuman dia nggak itu. Yang katanya berjumpa dengan Roh Kudus segala macam kan jadi heboh kan. Tapi mungkin gara-gara pilihan katanya dia yang terlalu lebay menurut saya sih pengajarannya nggak terlalu aneh, cuman pilihan katanya lebay begitu loh, Pak. Cuman orang langsung bilang dia sesat segala macam kan. Terus ada yang bilang masalah uang tadi itu ya enggak lah. Kalau Erastus satu nggak mata duitan lah. Ya udahlah, kita gubrak Olala BP aja lah. Olala BP, habis ini kita Olala BP. Tapi ini kasih susu kuda dulu. Susu! Saya dulu Pak Paul. Oh iya, Beta Maluku dulu. Beta Maluku tadi, Beta Maluku tadi disurupakan lo tadi lo. Disurupakan. Telat sih masuknya, iya. Nggak bisa, Pak. Udah, silakan. Udah jadi co-host. Ya, Pak Paul tadi ada sebut nama saya di awal saya dengar di YouTube. Tadi salah kan udah pernah diralat kan bahwa sudah pernah Maluku tidak pernah mengatakan Saifuddin jelek, tetapi Saifuddin jangan pindah haluan, tetap aja jangan ngurusin KC begitu ya dulu ya. Ya, saya bilang panggilannya Pak Saifuddin memang dipakai Tuhan untuk menjala jiwa-jiwa, bukan untuk persoalan hukum. Masalah berubah atau enggak saya nggak pernah ucapkan itu. Bisa di-trace ya di YouTube Pak Paul dan di wawancara Pak Paul dengan saya. Tapi memang ini. Tapi dulu kan ingat ya, semua orang bilang Saifuddin sudah berubah ya. Pak Paul ini kok sudah diomongin berubah, nggak percaya sampai ada yang ngomong begitu ya. Dulu kan ingat ya semua. Ya kita nggak tahu lah. Tapi setahu saya Saifuddin sih yang saya kenal tidak begitu. Saya kan bilang begitu kan. Cuman memang saya baru tahu dia berubah setelah dia statement begitu ya. Ya. Kalau saya pribadi memang nggak mau ikut campur urusan pribadi masing-masing antara Pak Paul, Pak Saifuddin, Pak Joshua Tewu ya. Cuman memang kita turut bersedih lah kenapa harus di blow up di YouTube secara terbuka ini ya. Sementara panggilan bapak-bapak itu semua kan untuk menyatakan Injil ya, kebenaran Injil. Nah, jadi itu sebenarnya bisa diselesaikan secara baik-baik ya, komunikasi masing-masing lah. Ya itu yang saya katakan kan, yang minggu lalu itu ya. Nah sekarang udah terblow nih Pak ya, udah terungkap ibaratnya. Ya tapi kita saya juga kira nggak apa-apa, terungkap juga nggak apa-apa. Artinya kan begini, itu kan dosa-dosa masa lalu Pak, ya kan? Semua kan dosa masa lalu. Kalau sudah diampuni sama Tuhan, masa mau ditagih lagi sama kita? Emang kita siapa? Ya, tapi saya ngerti juga dari Pak Saifuddin, dia mengungkap itu, ya inilah kesempatan Pak Saifuddin untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang terkumpul itu. Masalah besarannya kita juga nggak tahu berapa kan, karena nggak dibukakan, nggak transparan. Itu kesalahannya aja, masalah uang memang harus transparan. Nah kalau saya bilang ya Pak, ya kita semua ini kan memang ingin mencerdaskan masyarakat, terutama masyarakat Kristen dulu ya, persoalan ini.
Jangan kita cepat mengambil konklusi kemudian menghakimi. Jangan juga, belum tentu yang kita ucapkan juga benar. Apalagi hanya dengar dari ini, dengar ini, dari itu ya kan. Akhirnya bukan mempercepat persoalan selesai, malah memperkeruh ya. Jadi ya kita kalau bisa ya jaga kata-kata kita juga, baik itu yang sedang terlibat atau kita yang sebagai penonton. Jangan cepat menghakimi juga, ya. Sehingga kita juga bisa menenangkan ini digoreng-goreng oleh pihak sebelah, senang mereka, senang. Merugikan bapak-bapak sendiri yang berpersoalan di YouTube ini gitu. Jadi mungkin pesan saya nih Pak Paul, karena kita memang fokusnya bukan menghakimi diri kita sendiri, apapun persoalannya udahlah. Yang penting kita jangan terpancing untuk menghakimi lah dengan kata-kata yang ujungnya tidak mengenakan Pak Paul, tidak mengenakan Pak Saifuddin atau Yosua TU. Jujur saya secara pribadi nggak ada yang kenal, ya. Pak Paul juga saya kenalnya di YouTube, secara pribadi saya nggak kenal. Jadi saya juga nggak punya hak menghakimi, dan kita ini selalu hubungannya untuk mencerdaskan. Jadi hubungan baik ini tetap dijaga tanpa harus kita berbicara yang menyakitkan lah ya masing-masing. Khususnya ya Pak Saifuddin, Pak Paul, dan Pak Yosua TU. Ini sayang, sangat disayangkan Pak dengan situasi ini. Ya kita nggak mau terlibat, tapi ya kalau bisa diredam lah gimana caranya. Ya, udah gitu aja masih sempat nyebut nama saya. Ya, itu juga itu, kalau bisa jangan lagi lah ya. Saking nggak terimanya tetap masih nyebut nama saya. Tapi begini loh, Bung Beta. Tetap kalau sudah di blow up begini, blow up sekalian yang gede, ya kan? Tapi tetap kita dalam arti begini loh, di blow up-nya bukan untuk Saifuddin jelek atau Yosua TU jelek, enggak. Karena mereka dua sebenarnya tidak jelek juga. Saya tidak pernah menganggap mereka jelek. Mereka berubah, oh iya bisa berubah. Ya, artinya kembali ke panggilannya Pak. Betul. Artinya masing-masing semua orang bisa berubah. Tapi kalau dia kemudian dia kembali ke cinta mula-mula, kembali ke panggilan awalnya dia, destiny-nya dia, saya yakin dia akan pulih kok. Orang mah bisa khilaf loh Pak. Iya. Siapa sih yang nggak pernah khilaf di dunia ini? Nabi, semua nabi khilaf. Rajanya khilaf, ya kan? Oh iya, jangan tanya, ya kan? Loh, kalau jadi semua orang bisa, yang nggak pernah salah cuma Tuhan Yesus. Amin. Yang nggak pernah bikin salah. Cuman semua orang pernah bikin salah. Para rasul pun sempat bikin salah, ya kan? Jadi salah itu wajar. Jangan terlalu heboh itu loh, orang pendeta salah terus rasanya heboh, biasa. Yang penting dalam kesalahannya itu dia cepetan berubah. Nah, kalau tadi Yosua TU sempat minta maaf tadi ya, saya dengar ya. Kalau memang saya ada salah, saya minta dimaafkan. Ya memang sebetulnya ada salah juga dengan dia ngotot-ngototan begitu kemarin, harusnya kan nggak perlu sampai sumpah serapah juga kan. Iya. Nah. Kalau Yosua TU minta maaf jangan hanya di YouTube, angkat telepon Pak Saifuddin. Nggak diangkat. Ya, tunggulah sampai Pak Saifuddin agak tenang ya. Ada kesempatan atau pakai orang ketiga untuk buka jalur komunikasinya gitu. Jadi nggak diangkat, masalahnya nggak diangkat Pak. Jadi itu masalahnya Saifuddin adalah ya dia tidak komunikatif orangnya, ya, dan itu akan menjadi masalah. Akhirnya mungkin ya saya jadi kepikiran lagi, mungkin orang-orang yang menipu, yang dibilang menipu Saifuddin tuh ya, yang kedengaran saya itu nipu pendeta ini, nipu pendeta itu, nipu Saifuddin, mungkin bukan bermaksud mau nipu loh. Mungkin kejadiannya kayak Yosua TU juga ini, kesalahpahaman. Karena Saifuddin tidak komunikatif, udah langsung blok, udah nipu udah dia. Lawang saya saja bisa dibilang nipu. Lihat duitnya aja kagak. Ya, lihat duitnya kan kagak kan, nggak dibuka rekeningnya kan. Nipunya dari mana? Lihat duitnya aja kagak, ya kan. Nah jadi bisa jadi karena itu. Jadi karena orangnya kan blunder Saifuddin kan. Blunder dia. Kalau udah terpojok, udah pokoknya semua orang bilang nipu dia. Nah jadi saya kira Saifuddin itu masalah komunikasi. Akhirnya semua orang dibilang nipu sama dia. Tetapi kita hari ini nggak berlama-lama di Saifuddin sama belajar lah Pak ya, semua belajar lah ya, Pak Saifuddin belajar. Ya, kita mau kasih tahu ke saudara-saudara semua bahwa yang ini bukan dari Tuhan, bukan berarti kalau ada orang yang lagi salah, berarti dia itu terkutuk atau apa, bukan, ya.
Bukan berarti Saifuddin orang berdosa, Joshua Tewu orang berdosa, ya bukan, kita semua orang berdosa. Cuman ada ketika kita dipulihkan, tetap ada kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Di tengah jalan hati kita goyah, di tengah jalan ada orang yang panas-panasin kita, sementara kita belum bermetanoia. Nah, itu bisa ya. Artinya Joshua Tewu dengan Saifuddin sebenarnya mereka berdua juga nggak ada masalah, cuman nggak komunikasi doang. Ya. Jadi gini Pak, ini dalam pertandingan ini ya udah tetap aja melakukan sesuai panggilannya. Nanti kan kelihatan buahnya Pak. Dari buahnya orang akan lihat kan. Jadi simpel aja. Ya. Nah, orang-orang kayak si Rudi Yohanes, kayak Amin Wijaya ini yang nambahin kompor. Ya kan? Justru makanya harusnya kayak Rudi Yohanes mau nilai Joshua Tewu kan tinggal ditelepon doang, punya teleponnya. Rudi Yohanes mau ngomentarin saya kan tinggal telepon, ya kan? Nanya dulu. Kan tadi saya kasih contohnya Tanpa Ragi itu loh, nelpon saya. Pavel nelpon saya, Layar Teologi nelpon saya. Enak kan kalau orang terbuka kan? Iya. Nah, kan cuma nelpon doang. Satu lagi terakhir nih Pak. Satu lagi terakhir ya, yang bisa dicontoh dari Pak Paul ini transparannya. Jadi Joshua Tewu harus berani transparan, Pak Saifuddin harus berani transparan karena ya uang itu adalah akar kejahatan. Fitnah itu bisa cepat sekali. Perbincangan di media sosial atau di umum itu cepat sekali untuk mematahkan semangat hanya karena fitnah. Jadi kalau kita punya bukti semua transparan, khususnya secara bicara uang, itu kita udah menang tuh Pak. Nggak bisa difitnah, kita bisa tunjukkan kok semuanya. Ya, mana yang untuk pribadi, mana yang untuk pelayanan. Jadi ya kalau untuk di sini kan kita jelas semuanya mendukung Damaris. Jadi mendukung Damaris, dan Damaris lewat channel ini ya transparan semua, uang masuk, uang keluar. Jadi mungkin itu yang perlu dicontoh tuh Pak. Terima kasih Pak Paul.